di hadiratmu merasakan firman-Mu. Sebab ku berkati Bapa, firman-Mu supaya menjadi kekuatan baru, menjadi rema khusus, pelajaran khusus untuk kami menjalani hari-hari kami. Berkati hamba, urapi hamba, berkati kami sekalian. Kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, sehingga benih ini boleh bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Bapa di dalam kehidupan kami. Kami terima sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan dulu, Bapak Ibu. Shalom. Kita berbagi kan di tempat ini. Izin Pak, berapa menit? Supaya sepakat. Durasi ya, betul. Supaya nanti aku pun bilang ini aja nanti. Ya kan? 15 menit. Bisa 15 menit. Doakan saya, jadi bisa. Ya kan? Karena pendahuluan aja udah 5 menit biasanya. Belum isi, belum kesimpulan. Baik, Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan belajar dari Efesus 5. Sorry, karena saya belum divaksin Bapak Ibu. Saya berpotensi menularkan segala sesuatu bagi saudara. Walaupun yang sudah divaksin itu nggak ada jaminan, kena juga ya kan? Jadi kadang-kadang kita melihat dunia ini bingung. Tapi nggak apa-apa, dalam Tuhan pasti ada kepastian. Efesus 5 ayat 31 dan 32. Oke, sorry, sampai 33 ya. Sudah ketemu, amin? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dan amin. Bapak Ibu Saudara, ada apa di balik pernikahan Kristen? Saudara, Alkitab mencatat, sebab itu laki-laki meninggalkan meninggalkan ayah dan ibunya 3 kali. Kalau meninggalkan istrinya, ada yang senang di bapak-bapak ini kelihatan. Bahaya. Ya, saudaraku, 3 kali Alkitab mencatat laki-laki itu harus meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Ya, saudara, dikatakan bukan dengan laki-laki lain, tetapi istrinya. Istri itu perempuan, istri itu seorang perempuan. Nah, saya mau katakan begini, saudara, ada apa di balik pernikahan Kristen? Tujuan pernikahan Kristen itu dikatakan sebuah rahasia yang besar. Tahu kalau rahasia Bapak Ibu? Rahasia perusahaan itu gak dibagi ke orang lain. Rahasia itu hanya dibagi kepada komunitasnya, kepada lingkungannya, kepada warga kerajaan Allah. Karena Allah yang membagikan ini. Saya mengatakan kepada kita begini, ya. Lantas apa sih rahasia itu? Ya. Secara sederhana kita ulas dulu sedikit. Kalau di Kejadian 2 dikatakan tidak baik manusia di seorang diri, maka saya mengatakan di tempat ini, sekalipun hamba-hamba Tuhan tidak kebal terhadap yang namanya godaan. Istri-istri coba bilang dulu ke suaminya, lihat, Pak, gak baik seorang diri. Ya, gak baik seorang diri. Maka apakah kata Tuhan? Ya. Jangan lihat suami orang. Lihat suaminya sendiri-sendiri. Sebenarnya materi ini harusnya untuk pasangan-pasangan, tapi nggak apa-apa lah, karena kita dikebut hari ini harus selesai dan sekian, nggak apa-apa, semua baik katanya, amin. Ya, kalau kita lihat latar belakang, dasar atau awal pembangunan atau dibentuknya keluarga Kristen, itu satu poin yang terbaik seorang diri. Yang kedua, Adam dikasih wewenang untuk memerintah, memberi nama binatang-binatang. Tapi firman Tuhan mencatat nggak ada yang cocok satupun binatang itu terhadap dia untuk dipadankan.
Jangan Anda berpikir sekarang, zaman dulu masih sendiri ada. Maka saya bilang, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, jangan kau sandingkan hewan. Jangan kau sukai binatang. Yang kedua, jangan kau sandingkan istrimu dengan binatang, babi, anjing, segala macam. Nanti Anda bilang babi, anjing, padahal malam-malam Anda kalau babi, kalau begitu, kalau istrimu, ya kan? Penyakitnya laki-laki itu terbesar apa? Dia mengoreng-oreng istrinya dari belakang. Ma, itu penyakit itu. Gak apa-apa. Berarti Anda diberkati dan punya pengalaman tersendiri. Ya, yang berikutnya, keluarga Kristen itu, Bapak Ibu, tidur ketika Hawa dibangun dari tulang rusuknya Adam. Dia dibangun dari yang namanya sebuah katakanlah ya kekagetan begitu, kemisterian. Maksudnya begini, saudara, kalau Adam dibuat nggak tidur, dia banyak protes. Dia bilang, Tuhan, ini kurang masuk dalam, ini kurang masuk keluar, bikinnya kurang gini Tuhan. Teologinya teologi protes. Maka Tuhan buat seorang Adam itu tidur. Tapi begitu bangun, lalu dia bilang, inilah dia, tulang dari tulang dan daging dari daging. Secara sederhana, Anda bisa bilang kepada istri Anda, engkau tulangku, engkau daging. Kalau dia tulang dan dagingmu, gak mungkin kau sakiti. Atau masih ada pendeta-pendeta sini yang jadi pendeta masih menggunakan itu kepada istri. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu itu masih ada, bahkan sering terjadi. Ya, hamba-hamba itu ini kan kalau nggak tahta, apa lagi? Wanita. Ya, kelemahannya. Oleh sebab itu, saya mengatakan, ketika Hawa dibawa, jadi ketika istrimu sudah ada di hadapanmu dan sudah diberkati Tuhan, sudah, jangan protes diri kan. Istri ini kurang ini. Anda coba bandingkan kepada istri yang lain. Anda coba pingin, aku dulu salah aku melamar istri itu. Aku aja si ada pian jangan. Nah, no. Sudah jalan apalagi sudah punya anak. Nggak ada kata-kata lain, nggak ada kata-kata cerai. Sudah diberkati, jalan terus. Amin, Bapak Ibu. Gak ada istilah berhenti, gak ada istilah tunggu dulu, gak ada dulunya saya salah karena saya dijodoh-jodohkan. Gak ada istilah. Ya, yang berikutnya di kitab Kejadian itu supaya dasar pernikahan kita dibuat. Ya, aku senang bahas ini Bapak Ibu, karena ini yang menjadi momok menakutkan jemaat-jemaat Tuhan hari-hari, bahkan di hamba. Ya, dikatakan lalu keduanya menjadi satu daging. Ya, menjadi ikatan daging itu menjadi lebih kuat porsinya dibandingkan ikatan darah. Kenapa saya bilang begitu? Ya, ikatan daging ini mohon maaf ya, karena kita sudah ada yang masih anak kecil. Wah, tutup telingamu nih. Ini berbahaya, ini kan berbahaya. Hanya profesional yang bisa dengar. Begini Bapak Ibu. Ya, dan mereka keduanya telanjang dan tidak menjadi malu. Agak porno sedikit ini, nggak apa-apa ya, karena udah dewasa semua. Ada saya sensor tadi ada kecil. Ada nggak dari antara saudara Bapak Ibu datang ke orang tuanya mengucapkan selamat Natal atau selamat tahun baru dengan telanjang? Mama, selamat hari Natal. Dan ada telanjang? Nggak ada. Itu yang saya maksud. Ya, ikatan daging, ikatan darah itu beda. Kalau firman Tuhan dan yang saya amati, ya, ikatan daging itu menjadi begitu kuat, hebat. Walaupun ikatan darah itu nggak boleh dipisah, nggak bisa. Kenapa saya bilang begitu ya? Seperti tadi sudah saya contoh. Nggak akan ada seorang anak berani terlanjang, sedangkan mau udah remaja itu dia udah mau anak paling kecil ya. Malu lah nanti lihat bapak katanya anak paling kecil masih TK. Malu lihat bapak. Tapi coba kalau suami istri, malu apa? Agak iman dia karena anak kecil. Iman dia katanya. Ya, panggil doang paling kata. Saudara, masuk hubungan ya suami istri. Saya harus lihat cara. Hubungan suami istri menjadi sebuah
poin besar dalam pengamatan Tuhan. Karena itu jadi rahasia. Rahasia itu ya, itu disebut dengan pernikahan ilahi. Hubungan Kristus dengan jemaat. Pasangan suami istri, ya, saya mau katakan disebut, ya, pasangan suami istri adalah foto atau gambaran Kristus. Pernikahan umat Kristen yang menjadi pernikahan mencerminkan Tuhan adalah gambaran atau foto Kristus di bumi. Itu rahasia. Jadi kalau kita hanya ngomong mempelai, kabar mempelai memakai. Tapi hubungan nikah kita gak beres dengan istri kita, umat itu hanya omong doang. Karena kalau kita mau menunggu sang mempelai itu, kita persiapkan dulu pernikahan kita beres dulu. Gak ada selingkuh tipis-tipis, gak ada karena mantan kembali lagi. Banyak zaman sekarang. Apalagi karena HP. Wah, yang dulunya tahun gak enak bisa muncul di situ sekarang. Ya kan? Ada istilah CLBK lah, CLBK lah, macam-macam di situ. Saya mau katakan kepada kita, rahasia yang dimaksud pernikahan saudara yang beres, pernikahan saudara dan saya beres di hadapan Tuhan. Itulah rahasia itu, gambaran Kristus di bumi. Dicerminkan dari kehidupan nikah rumah tangga. Haleluya. Sebab itu saya mengatakan, kalau gambar atau foto, makanya tadi saya ambil dari situ Pak Ketua tadi lagi mantap penyembahannya, jadi nggak dilihat saya curi. Ibarat saya Daud dengan Saul barangkali. Wah, ambil ujung jumbai jubahmu raja. Ya begitu. Kalau ini foto Bapak Ibu, ya, saya simulasi sedikit. Kalau Anda beli foto atau gambaran di pajak, entah foto presiden, entah foto artis, entah siapa lah. Kalau ini jelek, ada apa dulu? Saudara tertarik kan foto ini? Saya gambarkan lebih foto ini. Tertarik kan? Kalau ada robek dulu, saya yakin tidak tertarik kan dulu. Apalagi kalau robek dulu, nggak akan tertarik sedikit. Sama gambaran Kristus, gambaran pernikahan Kristen itu harus menjadi cermin Kristus yang hidup yang ada di dunia ini. Ditunjukkan dari yang namanya pernikahan Kristen, pernikahan ilahi, pernikahan yang takut akan Allah. Ya. Sebab itu saya mengatakan kepada kita, ya, mari foto Kristus itu adalah atau sama dengan pasangan suami istri, ya, yang benar-benar mencerminkan Tuhan di dalamnya. Jadi pernikahan Kristen adalah lambang kerajaan Allah di bumi. Kalau kerajaan itu seperti ya kerajaan yang memerintah. Kalau rusak bagaimana pertanyaannya? Ini kabar baik. Kalau rusak Bapak Ibu, foto ini tadi, gambaran ini tadi, ya, kalau ini rusak, ini bisa dipulihkan. Dipulihkan bagaimana caranya? Mungkin Anda sudah retak, ya, hubungan Anda dengan istri hari-hari ini lagi retak. Hubungan nikah jemaat yang Anda layani lagi retak. Lagi sudah mau mencapai kata hampir sepakat untuk pisah. Kabar baiknya adalah, ya, kabar baiknya adalah tadi dikatakan di firman Tuhan, ya, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, saya mau katakan diperbaiki dengan yang namanya kuasa darah Yesus. Ya, kenapa? Mana salib kita? Gak ada salib kita? Sudah ada. Iya, betul. Di salib ini terjadi yang namanya bukan hanya Anda diselamatkan, bukan hanya Anda disembuhkan oleh bilu-bilunya, tetapi di salib ini terjadi yang namanya pertukaran total. Katakan amin. Ya, pertukaran total maksudnya itu segala kekurangan kita sudah digantikan Tuhan. Kita selesai. Mana salib Paus? Belum saya pegang. Ya. Di atas kayu salib terjadi pertukaran total. Pertukaran total saya gambarkan dengan kalau ini uang 100.000, ini uang 1.000 rupiah. Mana yang lebih bernilai buat Bapak Ibu? Yang 1.000 atau 100? 100 lah. Kalau masih bisa melek dia bikin yang 100.000. Kecuali dia nggak melek lagi. Ya. 1.000 rupiah ini
Kalau rusuh dia di jalan mungkin kena saya berak belum sih kan. Coba kali jatuh di jalan. Ini kena lumpur. Marah bang, marah katanya. Diambil dan digosok-gosok. Karena apa? Nilainya tinggi, nilainya mahal. Amin, Bapak Ibu. Saya mau. Artinya begini, saudara, apa yang nggak bernilai, ya, apa yang nggak bernilai dalam hidup nikah rumah tanggamu itu perlu yang namanya digantikan. Jadi nggak ada lagi istilah kata-kata kotor itu nggak bernilai, nggak berguna banget. Kata-kata kotor terhadap suami, terhadap istri, mohon maaf, anjing babi itu sudah semestinya nggak boleh suami istri. Ya, amin, Bapak Ibu. Kita berbagi di ceritanya. Kenapa saya membagikan ini? Karena saya rindu juga ini menjadi apa namanya? Rema sendiri buat saudara dan bisa ada inspirasi jemaat-jemaat yang kita lihat. Untuk apa? Karena zaman now itu pernikahan Kristen selalu dikejar-kejar oleh setan, diserang oleh setan. Sebab saya pikir dasar ini menguatkan anak-anak Tuhan, menguatkan hamba-hamba Tuhan, menguatkan jemaat-jemaat Tuhan. Bapak, ya, karena itu yang diserang. Kalau udah hancur keluarga itu, udah Bapak Ibu. Iblis itu tinggal senang-senang, bermil-mil dia. Ada teman bilang ke bawah, pokoknya hancur semua ini keluarga Kristen. Ya, dia bilang begini, kalau keluarga nggak Kristen macam mana Pak? Oh mereka mau jadi kayu bakar. Kayu bakar. Istilahnya saya kalau kayu bakar. Apa itu kayu bakar? Jadi kayu bakar nanti di neraka mereka. Karena mereka nggak percaya. Ya, Anda boleh debat itu yang namanya kayu bakar. Kalau istri saya itu mereka jadi kayu bakar. Yang perlu itu keluarga besar. Makanya rahasia yang besar. Kalau udah rahasia dikatakan, itu hanya dikasih tahu kepada komunitasnya, kepada anak-anaknya seperti kita. Ya. Oleh sebab itu, saya mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, ya, saya mau bilang begini. Penderitaan atau penyaliban Kristus itu sama dengan yang namanya pertukaran total dari kelemahan kita, kebodohan kita, kekurangan kita. Ya, itu sudah digantikan Tuhan, ditukarkan Tuhan di atas kayu salib. Jadi saya mau katakan kepada kita, hal-hal yang tidak berguna, ibarat tadi uang 1.000 rupiah yang tidak berguna, harus Anda tukar, dan mungkin bisa Anda tukar dengan yang namanya uang yang 100.000 rupiah. Yang paling punya nilai tinggi. Gak apa-apa ya Bos? Sini anak-anak itu. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada kita ya, semua bentuk yang namanya nggak punya nilai, kata-kata kotor, amarah, egoisme, prinsip-prinsip suami menyakiti istri, prinsip-prinsip istri menyakiti suami dengan berbagai cara, itu buang Bapak. Gantikan. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Buang itu gantikan dengan yang namanya hal-hal yang mulia. Apa arti foto yang mulia atau gambaran yang mulia itu? Saudaraku, saya diinspirasi ketika ada seorang pengajar. Ketika istri kita tekan, kalau istri di samping kita ya, sering kan ini fotonya begini kan? Mana laki-laki di kanan, perempuan di kiri, menghadap ke sana. Ketika istri kita tekan dengan berbagai macam omongan, dengan berbagai macam yang namanya merendahkan, kita juga ikut turun. Ketika istri kita tekan, kita juga ikut turun merasakan. Ya, artinya kita juga ikut yang seperti menjadi tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berkualitas. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita begini ya. Kalau foto yang rusak itu, ketika kita jatuhkan istri kita dengan kata-kata, dengan apa saja, yang pasti kita juga ikut jatuh. Gambaran yang saya buat. Tetapi sebaliknya, kalau kita angkat istri kita, ya, misalnya dia jatuh, kita angkat, kita juga ikut terangkat. Ya. Sebab itu saya bilang kepada kita hari-hari, tunjukkan foto yang mulia, gambaran yang mulia untuk Tuhan hari-hari di dalam keluarga. Ya.
dalam menikah rumah tangga. Ada juga seperti gambaran foto melihat ke depan. Ini semacam gambaran aja. Sebenarnya aku ingin simulasi. Berapa menit lagi Pak? Masih bisa 5 menit lagi? Oh, sorry. Ya 5 menit lagi. Saudara yang saya lihat, ketika kita lihat depan, istri lihat depan, atau barangkali istri maju dulu boleh? Ayo, cepat. Ya, supaya nampak. Cepat, ini 5 menit lagi. Nah, kita mau apa lagi? Iya. Mau makan 2 kali. Masih bagi-bagi. Saudara, saya harus simulasi sedikit. Iya, mantap. Ketika kami melihat ke depan, artinya saya melihat urusan saya, pekerjaan saya sendiri, demikian istri saya bilang lihat ke depan, nggak mau tahu, apalagi kalau begini fotonya. Saya lihat urusan saya, istri saya lihat urusan dia, terserah kau, saya masih punya berondong katanya. Kau pacaran, terserah saya pacaran. Emang siapa kau? Lu bisa, gue juga bisa, katanya dia. Tetapi gambaran Kristus yang bagus itu. Tapi saya tidak bilang Anda ke gereja jalan berdua begini, macam mana nanti? Maksudnya begini, saudara. Ketika kita lihat istri saya itu tatap matanya, ada yang namanya Samsul Raja Bubuk di mata. Sama, ketika dia lihat, matanya saya, ada gambaran Erna di mata saya. Artinya, kalau begini foto Kristus yang kita tunjukkan, ini menjadi keluarga yang kuat. Haleluya. Artinya, ketika dia mau jatuh, coba agak jatuh dikit, akan dengan sekuat tenaga aku menolong. Sama, aku ketika mau jatuh, dia akan tolong Bapak Ibu. Sama. Ketika kita kompak, ketika kita sepakat, bersehati, ya mah, dunia ini kita berdua mah. Peduli dengan Pak Petrus, ketua itu. Kalau peduli gerejanya pun ini, mari kita yang khotbah di sini. Memang apa? Misalkan ya, lalu akan timbul atau lahir anak-anak yang lahir Bapak Ibu. Setelah ini timbul lalu dia bilang, oh papa mamaku, luar biasa romantisnya, dekatnya, tidak ada celah saya lihat. Lalu dia pun berkata, aku pun Pak, pingin menikah setelah waktunya tadi. Ya, pingin bikin rumah tangga seperti rumah tangganya Bapak dan Mama. Dia nggak bilang begini, saya trauma dia Bapak. Saya takut menikah. Kan ada anak ini. Saya takut menikah karena Mama dipukul Bapak terus. Hati-hati, ya. Sini simulasi sederhana. Silakan dulu saya dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Karena waktu kita terbatas memang, tidak apa-apa lah. Semua baik ada yang ya, itu gambaran, itulah rahasia yang Tuhan maksud di dalam setiap pernikahan Kristen. Tuhan menolong kita. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Allah yang berkuasa atas pernikahan anak-anak Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena firman begitu indah untuk menegur kami dengan gembira.